Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi dari kelompok kami terkait dengan ruang lingkup audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas dengan anggota kelompok. Yang pertama itu saya sendiri, Husnul Hatimah dengan NIM 2205304. Yang kedua yaitu Rara Ardila Sausa dengan NIM 22053102. Yang ketiga, Amalia dengan NIM 22053005. Yang keempat, Yohana Valentiara Siagian dengan NIM 22053114. Baiklah, masuk ke pembahasan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Amalia. Kepada Amalia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Husnul. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang analisis prosedur penjualan dan penerimaan kas, di mana deskripsikan siklus penjualan dan penerimaan kas yang dilakukan PT Sukses Mandiri, sertakan informasi mengenainya. Yang pertama yaitu proses pemesanan barang oleh pelanggan. Proses pemesanan barang oleh pelanggan, pesanan pelanggan yaitu permintaan barang yang diajukan oleh pelanggan melalui telepon, surat, email, atau formulir. Pesanan penjualan yaitu dokumen untuk mengkomunikasikan deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang yang dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu pengiriman barang ke pelanggan. Pengiriman titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan aktiva karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. Dokumen pengirim seperti dokumen pengiriman dibuat untuk mengawali pengiriman barang yang menunjukkan deskripsi barang dagang, kuantitas yang dikirimkan, dan data yang relevan lainnya. Materi yang kedua yaitu terkait identifikasi pengendalian internal, yaitu evaluasi pengendalian internal yang ada di PT Sukses Mandiri terkait dengan siklus penjualan dan penerimaan kas. Fokuskan pada yaitu yang pertama pemisahan tugas antara penjualan, pengiriman, dan penerimaan kas. Yang pertama yaitu fungsi penjualan. Fungsi penjualan yaitu bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan, memeriksa status kredit pelanggan, membuat dan menyetujui sales order, tidak boleh terlibat dalam pengiriman barang dan penerimaan kas. Fungsi pengiriman yaitu menerima ketersediaan barang di gudang, menyiapkan barang untuk pengiriman, membuat dokumen pengiriman, delivery order, mengirim barang ke pelanggan, tidak boleh terlibat dalam penjualan dan penerimaan kas. Yang selanjutnya yaitu fungsi penerimaan kas. Fungsi penerimaan kas yaitu menerima pembayaran dari pelanggan, mencatat penerimaan kas, menyetorkan kas ke bank, melakukan rekonsiliasi bank, dan yang terakhir yaitu tidak boleh terlibat dalam penjualan dan pengiriman. Selanjutnya yaitu alasan pentingnya pemisahan tugas. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Yang kedua yaitu meningkatkan akurasi pencatatan. Yang ketiga yaitu memudahkan penelusuran jika terjadi kesalahan. Serta yang terakhir meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya yaitu prosedur verifikasi dan otorisasi transaksi. Berdasarkan buku Arens et al. 2020, prosedur verifikasi dan otorisasi transaksi dalam siklus penjualan dan penerimaan kas mencakup beberapa tahapan penting. Yang pertama yaitu verifikasi pesanan penjualan. Pemeriksaan kelengkapan informasi pesanan pelanggan. Pastikan semua informasi yang diperlukan seperti nama pelanggan, alamat, dan rincian produk telah diisi dengan lengkap. Verifikasi harga sesuai dengan daftar harga yang disetujui. Cek apakah harga yang tertera dalam pesanan sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam kontrak atau daftar harga. Yang terakhir yaitu mengecek limit kredit pelanggan. Pastikan bahwa total pesanan tidak melebihi batas kredit yang telah ditetapkan untuk pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu verifikasi pengiriman barang. Pencocokan pesanan penjualan dengan surat jalan. Pastikan bahwa dokumen pengiriman surat jalan sesuai dengan pesanan penjualan yang diterima. Pemeriksaan kuantitas dan spesifikasi barang sebelum pengiriman. Sebelum barang dikirim, lakukan pemeriksaan untuk memastikan jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan yang dipesan. Yang ketiga yaitu otorisasi pengiriman oleh kepala gudang.
Kepala gudang harus memberikan izin sebelum barang dapat dikirim untuk menjamin bahwa semua prosedur telah diikuti. Selanjutnya yaitu tanda tangan penerimaan barang oleh pelanggan. Setelah barang diterima, pelanggan harus menandatangani dokumen yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima barang dagang dengan baik. Selanjutnya yaitu verifikasi penagihan. Dalam verifikasi penagihan terdapat pencocokan faktur dengan dokumen pendukung, di mana pastikan bahwa faktur yang diterbitkan cocok dengan pesanan dan surat jalan yang ada. Selanjutnya, verifikasi perhitungan dalam faktur, yaitu cek kembali semua perhitungan dalam faktur untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam jumlah yang harus dibayar. Selanjutnya, yaitu otorisasi penerbitan faktur oleh bagian penagihan. Faktur harus disetujui oleh pihak yang berwenang sebelum dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan terms of payment dan due date. Pastikan syarat pembayaran dan tanggal jatuh tempo dicantumkan dengan jelas dalam faktur. Selanjutnya yaitu verifikasi penerimaan kas. Dalam verifikasi penerimaan kas terdapat pencocokan jumlah pembayaran dengan faktur, di mana pastikan jumlah yang diterima dari pelanggan dengan faktur yang diterbitkan. Verifikasi autentisitas pembayaran, di mana cek keaslian mode pembayaran apakah berupa cek, transfer bank, atau mode lainnya. Selanjutnya yaitu otorisasi penerimaan pembayaran, di mana penerimaan pembayaran harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak yang berwenang. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan bukti transfer atau cek. Simpan bukti pembayaran sebagai catatan untuk proses akuntansi. Prosedur yang terakhir yaitu prosedur rekonsiliasi, di mana yang terdapat dalam rekonsiliasi yaitu rekonsiliasi antara buku penjualan dan buku besar. Pastikan bahwa semua transaksi penjualan tercatat dengan benar dalam buku besar. Selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank secara berkala. Lakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan bank untuk memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Selanjutnya yaitu verifikasi aging schedule piutang. Tinjau jadwal piutang untuk memantau umur piutang dan mengevaluasi risiko kredit. Dan yang terakhir yaitu otorisasi right of piutang tak tertagih. Jika ada piutang yang tidak dapat ditagih, perlu ada persetujuan untuk hapusnya dari catatan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amalia. Nah, poin yang ketiga yaitu akan disampaikan oleh Rara Ardila Salsa. Kepada Rara Ardila Salsa dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yaitu tentang risiko audit. Nah, adapun prosedur dari risiko audit ini untuk identifikasi potensi risiko audit yang terkait dengan siklus penjualan dan penerimaan kas di PT Sukses Mandiri antara lain yaitu yang pertama itu ada risiko penerimaan kas yang tidak tercatat dengan benar. Adapun prosedurnya, yang pertama melakukan rekonsiliasi kas. Melakukan rekonsiliasi antara laporan penerimaan kas dengan catatan bank untuk memastikan semua penerimaan tercatat. Langkah selanjutnya yaitu uji transaksi. Memilih sampel transaksi penerimaan kas dan memverifikasi bahwa semua penerimaan telah dicatat dalam laporan keuangan. Langkah yang terakhir adalah pemeriksaan bukti penerimaan. Memeriksa bukti penerimaan kas seperti tanda terima dan laporan bank untuk memastikan semua penerimaan terdaftar. Kemudian yang kedua adalah risiko kecurangan dalam penerimaan kas atau penjualan. Di sini ada 3 prosedur. Yang pertama adalah prosedur analisis rasio. Dengan melakukan analisis rasio untuk mendeteksi anomali dalam pola penjualan dan penerimaan kas. Kemudian tahap selanjutnya adalah wawancara karyawan. Melakukan wawancara dengan karyawan yang terlibat dalam proses penjualan dan penerimaan kas untuk memahami prosedur dan potensi risiko. Dan prosedur yang terakhir adalah pengujian transaksi fiktif, yaitu mencari bukti transaksi yang tidak sah dengan memeriksa dokumen pendukung dan mencari sumber informasi tambahan. Kemudian ada risiko pemalsuan dokumen atau transaksi. Nah, prosedurnya yang pertama adalah melakukan pemeriksaan dokumen, di mana memeriksa keaslian dokumen seperti faktur dan bukti pembayaran dengan membandingkan dengan dokumen asli atau catatan eksternal. Kemudian prosedur selanjutnya pengujian kontrol internal, yaitu menguji
efektivitas kontrol internal yang ada untuk mencegah pemalsuan dokumen, seperti otorisasi ganda untuk transaksi tertentu. Kemudian langkah selanjutnya adalah audit forensik. Jika dicurangi oleh pemalsuan, maka melakukan audit forensik untuk mengidentifikasi dan menyelidiki transaksi mencurigakan. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tara Ardila Salsa. Selanjutnya yaitu kepada Yohana Valentiara Siagian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas materi yang keempat, yaitu uji pengendalian. Yang pertama, uji kepatuhan terhadap prosedur perusahaan. Tujuannya itu memastikan bahwa semua karyawan mematuhi prosedur pengendalian internal yang telah diciptakan. Metode yang dapat dilakukan ada 3, yaitu yang pertama, melakukan wawancara dengan staf yang terlibat dalam proses penjualan dan penerimaan kas untuk memahami prosedur yang diikuti. Yang kedua, mengkaji dokumentasi kebijakan dan prosedur internal yang ada, termasuk manual operasional dan panduan kerja. Lalu yang ketiga adalah melakukan observasi langsung terhadap proses transaksi penjualan dan penerimaan kas untuk menilai kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, verifikasi bukti fisik. Tujuannya itu memastikan bahwa semua transaksi penjualan dan penerimaan kas didukung oleh bukti fisik yang valid. Metode yang dapat dilakukan ada 3, yaitu mengumpulkan dan memverifikasi faktur penjualan untuk memastikan semua penjualan yang dicatat memiliki bukti transaksi yang sah. Yang kedua, memeriksa kwitansi penerimaan kas untuk memastikan bahwa semua penerimaan kas, baik tunai maupun transfer bank, telah dicatat dengan benar. Lalu yang ketiga, melakukan rekonsiliasi laporan bank dengan catatan kas perusahaan untuk memastikan bahwa semua transaksi penerimaan kas tercatat dengan akurat dan tidak ada transaksi yang terlewat. Lalu ada pengujian transaksi sampel yang bertujuan menguji kepatuhan terhadap pengendalian internal melalui pengujian transaksi yang representatif. Metode yang dapat dilakukan yang pertama, memeriksa apakah transaksi dalam sampel tersebut telah melalui proses persetujuan yang sesuai, termasuk otorisasi dari pihak yang berwenang. Yang kedua, menguji apakah pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi sudah sesuai dengan bukti fisik yang ada, seperti faktur dan kwitansi. Lalu yang ketiga, menilai apakah ada perbedaan antara jumlah yang dicatat dan jumlah yang diterima, serta melakukan analisis terhadap penyebab perbedaan tersebut. Lalu selanjutnya, analisis risiko dan penilaian pengendalian. Tujuannya adalah mengidentifikasi area risiko yang mungkin mempengaruhi keandalan laporan keuangan. Metode yang dapat dilakukan, melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi potensi kelemahan dalam pengendalian internal yang dapat menyebabkan kesalahan atau kecurangan. Lalu yang kedua, menggunakan matriks risiko untuk mengevaluasi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko yang teridentifikasi. Yang ketiga, merekomendasikan perbaikan atau penguatan pengendalian internal berdasarkan hasil analisis risiko. Lalu yang terakhir ada uji kinerja sistem informasi akuntansi, yang tujuannya adalah memastikan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan mendukung pengendalian internal yang efektif. Metode yang dapat dilakukan yaitu mengkaji sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh PT Sukses Mandiri untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu. Yang kedua, menguji kontrol akses ke sistem informasi untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi data. Dan yang terakhir, melakukan pengujian terhadap integritas data dalam sistem untuk memastikan tidak ada manipulasi atau kesalahan dalam pencatatan transaksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yohana Valentiara Siagian. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu terkait prosedur audit substansif. Adapun prosedur audit substansif yang pertama yaitu uji saldo piutang usaha dan penerimaan kas. Tujuan pengujian saldo akun piutang usaha secara rinci untuk memverifikasi yang pertama, keberadaan atau keterjadian, yang kedua, kelengkapan, yang ketiga, hak kepemilikan, yang keempat, penilaian. Poin yang pertama yaitu keberadaan, kelengkapan hak kepemilikan atas piutang usaha yang dicantumkan di neraca
dibuktikan oleh auditor dengan mengirimkan surat konfirmasi kepada debitor untuk memverifikasi hak pemilikan klien terhadap piutang usaha di neraca. Auditor melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung terjadinya piutang usaha, memeriksa jawaban konfirmasi dari bank, dan meminta surat representasi mengenai piutang dari klien. Konfirmasi merupakan prosedur yang wajib dilaksanakan oleh auditor dalam melakukan audit terhadap piutang usaha. Jika prosedur pengendalian intern klien lemah, kemungkinan mencatat transaksi penjualan fiktif karena seluruh dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan transaksi penjualan dapat dibuat sendiri oleh klien. Oleh karena itu, pembuktian keberadaan, kelengkapan, hak milik atas piutang usaha berkaitan pembuktian transaksi jualan benar-benar telah dilakukan oleh perusahaan, bukan hanya transaksi fiktif. Prosedur tersebut ditempuh oleh auditor dengan tujuan untuk membuktikan keberadaan debitor perusahaan pada tanggal tersebut kepada klien sebesar yang dicatat oleh klien. Ada 3 tahap yang ditempuh oleh auditor dalam mengirimkan surat. Yang pertama yaitu tentukan metode, saat, dan luas konfirmasi yang akan dilaksanakan. Kedua, pilih yang akan dikirimi surat konfirmasi. Dan yang ketiga, kirim surat konfirmasi. Selanjutnya yaitu verifikasi kecocokan antara catatan internal dengan laporan bank dan bukti pembayaran. Verifikasi kecocokan antara catatan internal dengan laporan bank ini adalah proses penting dalam manajemen keuangan yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan keamanan keuangan. Yang pertama yaitu proses rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan prosedur yang digunakan untuk mencocokkan catatan keuangan internal dengan laporan bank. Proses ini digunakan untuk mencegah dan meminimalkan transaksi fiktif yang mungkin dilakukan oleh bank atau pihak lain, serta memastikan bahwa semua transaksi kas telah dicatat dengan benar. Yang kedua yaitu tantangan dalam rekonsiliasi. Meskipun rekonsiliasi dilakukan, masih mungkin ada transaksi yang belum terselesaikan di kedua sisi. Misalnya, cek yang telah dikeluarkan mungkin tidak muncul dalam laporan bank, atau kredit yang langsung disetorkan oleh pelanggan mungkin tidak diketahui oleh perusahaan. Dalam kasus ini, akuntan perlu menyiapkan voucher penerimaan untuk mengakomodasi dan merekonsiliasi kredit tersebut. Sementara untuk cek yang belum muncul, perlu menunggu hingga muncul dalam laporan bank berikutnya. Yang ketiga yaitu pentingnya analisis catatan bank. Analisis catatan bank merupakan komponen vital dalam akuntansi forensik dan pemeriksaan penipuan. Misalnya, dalam kasus di mana seorang anak menyalahgunakan wewenang untuk mengelola keuangan ibunya, analisis catatan bank digunakan untuk melacak uang yang hilang melalui berbagai rekening bank dan menyiapkan laporan untuk penutupan. Proses ini mengajarkan cara melacak uang melalui banyak rekening bank dan mengelola dokumen sumber yang besar. Yang ketiga yaitu uji pengakuan pendapatan berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan. Pengakuan pendapatan merupakan elemen penting dalam akuntansi yang mempengaruhi penyajian laporan keuangan dan evaluasi kinerja perusahaan. Kebijakan akuntansi yang tepat dalam pengakuan pendapatan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Contoh, penetapan metode pengakuan pendapatan, yaitu berbasis akrual versus berbasis kas. PT PLN Persero menggunakan metode basis akrual untuk pengakuan pendapatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima di Indonesia. Metode ini memungkinkan pencatatan pendapatan dan beban yang diterima di muka atau yang masih dibayar, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan perusahaan. Sebaliknya, CVBB menggunakan metode basis kas yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, prinsip pencocokan, sehingga dapat mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang tidak tepat. Selanjutnya yaitu standar akuntansi internasional. IFRS 15 telah mengubah filosofi pengakuan pendapatan untuk memberikan representasi yang lebih adil dan mencegah manajemen laba. Meskipun memiliki dampak yang signifikan pada beberapa industri, secara umum IFRS 15 tidak banyak mempengaruhi pengakuan dan pengukuran pendapatan. Adapun tantangan dan
Kompleksitas uji pengakuan pendapatan. Yang pertama, kompleksitas akuntansi. Kompleksitas dalam pengakuan pendapatan dapat meningkatkan kemungkinan restatemen pendapatan yang dilaporkan. Kompleksitas ini dapat berasal dari jumlah kata dan metode pengakuan dalam pengungkapan pendapatan yang dapat menyebabkan pelaporan yang salah, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengaruh pada laporan keuangan. Adapun pengaruhnya pada laporan keuangan akan mengakibatkan penyajian laporan keuangan yang berlebihan atau kurang dari yang seharusnya, seperti yang terjadi pada CPBB. Selain itu, PT Jasa Jejaring Wasantara juga menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan yang tidak sepenuhnya merujuk pada PSAK nomor 23 dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan. Selanjutnya yaitu dampak dan implementasi uji pengakuan pendapatan. Dampak pada pasar modal dan operasional. Perubahan dalam pengakuan pendapatan dapat mempengaruhi harga sekuritas dan cara perusahaan beroperasi, termasuk biaya dan arus kas. Selain itu, pengakuan pendapatan yang tepat untuk pelaporan kinerja dan evaluasi di pasar modal. Selanjutnya, deteksi manajemen pendapatan. Modal aktual spesifik dapat digunakan untuk mendeteksi pengakuan pendapatan yang agresif, terutama dalam perusahaan teknologi, internet perangkat lunak yang sering menjadi perhatian regulator. Pengakuan pendapatan yang tepat dan sesuai standar akuntansi sangat penting untuk memastikan laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan, serta untuk mencegah praktik manajemen laba yang tidak etis. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.